Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di minggu yang ketiga, Epifanias ini bertemu dengan Kak Fani dan juga Kak Kerin. Semoga adik-adik di rumah tetap dalam sehat dan juga bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Topik minggu kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34 dengan topik Anak Tuhan tidak boleh takut. Coba diulang dulu adik-adik di rumah. Apa topik minggu kita? Anak Tuhan tidak boleh takut. Oke, semuanya sudah tahu topik minggu hari ini. Sekarang Kak Fani dan Kak Kerin mau mengundang adik-adik di rumah untuk berdoa. Yuk, siapkan hatinya. Kita mau bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Kerin. Semuanya ambil sikap yang baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan karunia yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami melalui online. Kiranya Engkaulah Bapa yang berkati setiap hati yang memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kalian kan sudah bersemangat hari ini. Coba kakak tes dulu di rumah. Yuk bangkit berdiri, kita gerak-gerakkan badan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa sama-sama kita mengucapkan Ya Allah kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di ibadah sekolah minggu pada minggu ketiga setelah Epifanias hari ini, yang tertulis dalam hukum Taurat keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Nah, adik-adik, sekarang Kak Karen mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Ayo tunjuk tangannya. Coba boleh ceritakan? Kak Fani boleh ceritakan enggak? Dulu kan Kak Kerin pas Kak Fani kecil, Kak Fani takut sekali sama gelap. Kalau udah mati lampu di rumah, Kak Fani teriak, takut gelap. Tapi waktu kecil itu Kak Fani diajarin, kalau takut tepuk dada katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Langsung loh Kak Kerin, Kak Fani gak takut lagi, ketakutannya hilang. Wah, ajaib sekali Tuhan Yesus itu ya Kak. Nah, seperti cerita dari Kak Fani, kita jangan takut lagi ya, karena ada Tuhan Yesus yang memegang kendali hidup kita. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jangan Takut. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, silakan duduk adik-adik sekolah minggu. Kita akan membaca firman Tuhan epistel di kebaktian sekolah minggu kita pada minggu ketiga setelah Epifanas hari ini, tertulis di dalam kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita membacanya secara beresponsoria. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu.
Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Meisaya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan, dan mukanya sampai ke tanah. Sama-sama kita membaca. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatia, Hodia, Mesaya, Kelita, Ajaria, Yojabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik sekolah minggu. Kak Kerin dan adik-adik di rumah, sesuai topik kita minggu ini yaitu anak Tuhan tidak boleh takut. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan segala ketakutan kita. Untuk itu adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Untuk itu yuk mari kita nyanyikan dalam nama Yesus. Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita bernyanyi. Jangan kamu khawatir.
burung di udara dia berharap. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan khotbahnya atau renungannya pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu ketiga setelah Trinitat, setelah Epifanias, tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu. Karenanya adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati masing-masing. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34, beginilah bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ataupun pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, topik minggu kita saat ini adalah anak Tuhan tidak boleh takut. Amang akan memberikan ada gambar di depan ataupun di layar kita. Ada teman kita atau bahkan mungkin abang kita, kakak kita, atau mungkin juga adik kita. Ada dua, yang satu anak laki-laki, yang satu anak perempuan, dengan ekspresi yang begitu cemas, begitu takut, dan yang satu lagi begitu berpikir, bingung, atau mungkin di dalam hatinya ada muncul juga rasa khawatir. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan, yang dicemaskan, yang menjadi kebingungan, atau bahkan yang dipikirkan atau bahkan dikhawatirkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut. Tetapi yang pasti adalah mereka mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan bagi teman-teman kalian yang ada di gambar, bagi adik ataupun kakak atau bahkan abang kalian yang ada di gambar tersebut. Adik-adik sekolah minggu, tentu adik-adik sekolah minggu pasti pernah mengalami
atau punya pengalaman bagaimana ketika adik-adik sekolah minggu mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya kecemasan, mengalami yang namanya kekhawatiran. Contohnya misalnya adik-adik sekolah minggu misalnya saja baru dipotong rambutnya bagi yang perempuan. Lalu dia bertanya, apakah ketika aku dengan potongan rambutku seperti ini yang baru lebih banyak disukai oleh teman-temanku atau justru malah aku ditertawakan? Atau ketika adik-adik sekolah minggu katakanlah tidak bisa membeli sepatu baru atau pakaian baru ketika ajaran tahun yang baru. Lalu adik-adik cemas, apakah nanti aku diejek oleh teman-temanku atau bahkan dijauhi oleh teman-temanku? Nah, tentu banyak hal lagi. Ketika adik-adik pun pernah berbuat salah, lalu adik-adik cemas, apakah memang dia masih mau memaafkan aku? Apakah aku bisa memiliki teman atau menjadi temannya lagi? Atau bahkan ketika adik-adik sekolah minggu pindah sekolah. Nah, banyak hal kecemasan, kekhawatiran yang membuat ataupun ditimbulkan oleh berbagai faktor. Tetapi yang mau dikatakan adalah pasti adik-adik sekolah minggu pernah mengalami yang namanya kecemasan. Pasti adik-adik sekolah minggu pernah yang mengalami ketakutan ketika ditinggal oleh mamanya ataupun ditinggal oleh bapaknya karena tugas ataupun karena pekerjaan atau bahkan ada kegiatan sehingga adik-adik sekolah minggu tidak boleh ikut kemana-mana, apalagi masa pandemi ini ya. Atau katakanlah adik-adik sekolah minggu biasanya setiap malam minggu atau bahkan setiap malam Senin itu pergi bersama dengan orang tua, piknik, tamasya atau kemana saja. Atau setiap hari Minggu setelah pulang gereja pergi berjalan-jalan. Lalu saat ini ketika masa pandemi tahun lalu, 2 tahun yang lalu adik-adik sekolah minggu tidak bisa pergi kemana-mana. Kalaupun orang tua pergi bekerja, lalu adik-adik sekolah minggu pasti akan bertanya, amankah orang tua saya, amankah ibu saya, amankah bapak saya ketika harus bekerja, ketika harus menjalankan aktivitasnya di luar sana di masa pandemi. Nah, itu adalah bisa saja muncul di dalam hati ataupun bahkan pikiran adik-adik sekolah minggu. Dan saat ini firman Tuhan mau menyapa adik-adik sekolah minggu dan kita semua. Ternyata kekhawatiran, rasa khawatir, rasa cemas, bingung, ketakutan bahkan itu hal yang biasa dimiliki oleh setiap manusia. Hal yang wajar kalau adik-adik sekolah minggu mengalami ketakutan, kecemasan, tetapi yang menjadi tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan adalah bagaimana kecemasan itu tidak berlarut dan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya saja daripada cemas ya sudah berbuat yang tidak baik. Karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini mau menyadarkan kita, mengajarkan adik-adik sekolah minggu agar tidak lagi perlu merasa khawatir, tidak lagi perlu merasa takut, cemas, bingung bahkan atau katakanlah takut ketika menghadapi atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan hati adik-adik sekolah minggu. Karenanya firman Tuhan mau mengatakan adalah bagaimana semuanya itu ketakutan, kekhawatiran harus diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya Mang Pendeta kalau saya merasa takut? Bagaimana caranya Mang Pendeta kalau saya mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan? Maka yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan adalah berdoa.
Adik-adik sekolah minggu berdoa di dalam hati. Kalau katakanlah lagi di sekolah ataupun lagi beraktivitas, berdoa lagi gak apa-apa di dalam hati. Tuhan Yesus ajari aku, Tuhan Yesus kuatkan aku. Atau bahkan sebelum beraktivitas, sebelum ke sekolah, ataupun sebelum melakukan kegiatan belajarnya, cobalah untuk berdoa. Atau ketika mulai merasa takut, merasa khawatir, cobalah untuk berdoa. Karena dengan berdoa, dengan memohon kepada Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu sedang menumbuhkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tetapi kalau adik-adik tidak berdoa, maka kekhawatiran, kecemasan itu, ketakutan itu semakin melumpuhkan iman dan pengharapan adik-adik sekolah minggu. Yang takut semakin takut, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang cemas semakin cemas, semakin pesimis, tidak melakukan apa-apa. Melumpuhkan segala hal. Tetapi kalau adik-adik sekolah minggu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, lalu adik-adik sekolah minggu bisa melihat apa yang terbaik yang sudah atau akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak Tuhan yang tidak boleh takut. Bagaimana itu? Tentu anak-anak Tuhan yang tetap memiliki semangat yang optimis, bukan yang pesimis. Optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Itu perbedaannya. Sedangkan anak-anak Tuhan yang pesimis adalah selalu melihat kesulitan di dalam kesempatan. Jadi itu perbedaannya lah. Kalau mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak cemas, maka dia harus bisa memiliki semangat optimis. Artinya melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Tetapi kalau anak-anak yang tidak takut, atau katakanlah menjadi anak-anak yang pesimis, yang bukan anak Tuhan, maka ia akan selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, mulai kita kurangi katakanlah marah yang meluap-luap, kemudian menangis, kemudian kita merasa ketakutan dengan menghindari aktivitas. Kemudian kita juga ada anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang selalu menangis karena kecemasannya, lalu bahkan bisa terbangun di malam hari tiba-tiba. Atau bahkan ada juga yang bagi anak-anak sekolah minggu yang horong 3 atau bahkan horong 4 sulit tidur karena ada rasa takut dan cemas. Mari kita semua hilangkan itu. Kalau itu muncul, kecemasan itu muncul, kebimbangan itu muncul, kekhawatiran itu muncul, cepat untuk berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Kristus menolong adik-adik sekolah minggu. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak boleh takut, yang tidak boleh khawatir, tetapi harus tetap semangat, bukan yang pesimis. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan dan mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tidak di dalam pusaran rasa takut, cemas, khawatir, atau bahkan bimbang dikarenakan berbagai hal atau berbagai faktor. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap memiliki semangat optimis dan senantiasa selalu berdoa, memohon kekuatan daripada-Mu agar Engkau memampukan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu untuk dapat menjalani kehidupannya sehari-hari. Lindungi mereka ketika mereka harus pada saat ini sudah mulai melakukan aktivitas di sekolahnya dengan bertatap muka, agar mereka dapat terhindar dari penyakit yang saat ini masih mewabah di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga untuk setiap orang tua ya Bapa,
dari setiap anak-anak sekolah minggumu. Engkaulah yang senantiasa memberikan kesehatan serta kekuatan untuk dapat menjalankan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya, ataupun bahkan juga usaha ataupun bisnisnya di tengah-tengah masa pandemi ataupun masa sulit saat ini. Sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan Engkau akan dimuliakan melalui setiap pekerjaan dari setiap orang tua anak-anak sekolah minggumu. Begitu juga ya Bapa untuk setiap seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sampai saat ini tetap setia melayani di tengah-tengah gerejamu ini melalui kebaktian sekolah minggu, live streaming, begitu juga untuk program yang lainnya. Biarlah Engkau senantiasa memberkati pekerjaan, usaha ataupun aktivitas dari setiap seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Apapun yang dikerjakannya, biarlah Engkau memberkatinya sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang terbaik untuk dapat dinikmati bersama-sama di tengah-tengah keluarga mereka. Terimalah doa kami ini ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta pada hari ini mau mengingatkan kita, ketika kita takut dan khawatir, kita harus ingat kalau kita punya Tuhan Yesus. Ingatnya gimana? Yaitu dengan selalu berdoa ketika kita takut dan juga khawatir, supaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Untuk itu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Beranilah. Beranilah seperti Raja Daud, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan akan selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Tegarlah sama seperti Ayub, dia tegar walau dukanya besar. Tuhan akan selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Bye.